Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu dengan saya Hafiz Ramadan. Saya ingin memaparkan materi mengenai sistem informasi berbasis internet. Di sini saya akan membahas mengenai kunci transformasi digital. Mohon untuk disimak tentang materinya ya kawan-kawan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, tentunya kita juga harus memahami mengenai sistem informasi berbasis dengan internet. Sistem informasi berbasis dengan internet adalah infrastruktur komputasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan, manajemen dan operasi perusahaan secara efisien. Manfaatnya meliputi peningkatan aksesibilitas data, kolaborasi yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi operasional. Sistem ini menjadi kunci dalam transformasi digital yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan meningkatkan daya saing. Pada dasarnya, di era global seperti sekarang ini, keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan, karena jaringan internet yang sifatnya publik atau global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data kita terkirim dari suatu komputer ke komputer yang lain di dalam internet, data itu akan melewati sejumlah komputer yang lain, yang berarti akan memberi kesempatan pada user tersebut untuk mengambil alih satu atau beberapa komputer. Kejahatan cyber, atau yang lebih kenal dengan cybercrime, adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, kemudian mengeksploitasi komputer lain yang terhubung juga pada internet. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker, atau script kiddis untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Karena mudahnya kita mengakses suatu internet, maka di dalam sistem informasi juga memiliki konsep dasar yang berbasis dengan internet. Banyak sekali contoh dengan kejahatan yang terjadi, dapat berupa pencurian data, kemudian akses terhadap jaringan internal, kemudian perubahan terhadap data-data penting, dan pencurian informasi dan berujung pada penjualan informasi. Dan ini juga memiliki banyak sekali ancaman dalam internet. Biasanya pengguna terhubung ke internet melalui layanan Internet Service Provider atau ISP, baik dengan menggunakan modem, DSL atau kabel modem atau wireless, maupun dengan menggunakan leased line. ISP ini kemudian terhubung ke internet melalui network provider atau upstream. Di sisi web, terjadi hal yang serupa, server internet terhubung ke internet melalui ISP atau network provider lainnya. Di sisi pengguna komputer milik pengguna, dapat disusupi virus atau Trojan horse sehingga data-data yang berada di komputer pengguna seperti nomor PIN, kemudian nomor kartu kredit, kemudian kunci rahasia lainnya dapat disadap, diubah, dihapus, dan dipalsukan. Sebagai contoh, seorang pengguna yang menggunakan komputer di lingkungan umum atau public facility, kemudian dia seperti dapat disadap informasinya oleh sesama pengguna warnet tersebut. Yang pengguna warnet tersebut atau pemilik warnet tidak bertanggung jawab ketika dia mengetikkan data-data rahasia melalui web. Di sisi penyedia jasa dalam hal web server yang menyediakan layanan internet, ada juga potensi lubang keamanan. Berbagai kasus tentang keamanan dan institusi finansial sudah dilaporkan. Di Indonesia juga ada kasus domain atau plesetan, seperti contoh klikbeca.com yang sempat membuat heboh. Biasanya ini pelaku-pelaku kejahatan internet. Tipe-tipe dari pelaku kejahatan di dunia maya umumnya tipe mereka dari cara kerja dan tujuan mereka dalam melakukan tindakan, kemudian perilaku yang menyimpang. Namun dalam perkembangannya, pengertian hacker ini justru menjurus ke arah yang lebih negatif. Karenanya istilah pun bertambah untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya, yaitu ada cracker, breaker, dan carder. Banyak sekali pelaku kejahatan internet, yaitu salah satunya adalah cracker, yang merupakan seorang yang masuk secara ilegal ke dalam sistem komputer. Istilah cracker ini merupakan para hacker yang menggambarkan kegiatan yang merusak dan bukan hacker pada pengertian sesungguhnya. Hacker dan cracker mempunyai proses yang sama, tapi motivasi dan tujuan yang berbeda. Cracker adalah hacker yang merusak. Oleh sebab itu, istilah hacker menjadi buruk di masyarakat, bahkan sekarang ada dinamakan white hacker and black hacker. Kemudian juga ada picker.
Preacher yaitu ditinjau dari tujuannya. Preacher merupakan seorang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap jaringan telepon, misalnya menyadap jaringan telepon, kemudian badan pemerintahan dan menelpon interlokal gratis. Sebagai contoh, pada tahun 1971, seorang veteran perang di Vietnam bernama John Draper menemukan cara menelpon jarak jauh tanpa mengeluarkan biaya. Triknya adalah dengan menggunakan sebuah peluit yang menghasilkan suara kurang lebih 2600 MHz saat menelpon. Dari sinilah istilah preacher mulai dikenal. Selain itu juga ada Carder, merupakan kelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan manipulasi nomor kredit orang lain menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Sejarah yang paling fenomenal adalah seorang kader yang bernama Kevin McNutt, yaitu melakukan manipulasi kartu kredit sebanyak 2000 nomor kartu kredit. Berbagai virus dan tindakan para kader untuk menyerang semakin ganas. Tidak kurang situs-situs besar yang mempunyai tingkat keamanan tinggi berhasil dijebol seperti situs berita internasional, CNN, Yahoo, kemudian Astaga.com, bahkan situs pemerintahan Amerika seperti situs Gedung Putih, FBI, Microsoft pun terkena serangannya pula. Makanya perlu yang ada yang dinamakan dengan security internet. Alasan ketidakamanan internet biasanya dari uraian paragraf-paragraf sebelumnya, kita tahu bahwa sebenarnya internet belumlah benar-benar aman. Beberapa alasan utama ketidakamanan internet adalah sebagai berikut. Internet adalah wilayah bebas tak bertuan, di mana tak ada pemerintah dan hukum yang mengaturnya. Manajemen dan perlindungan keamanan masing-masing jaringan diserahkan sepenuhnya kepada penanggung jawab jaringan, administrator jaringan internet, dan pada kenyataannya, tidak semua administrator jaringan mengerti dengan baik tentang keamanan internet. Masih banyak hole atau lubang di sistem komputer dan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh hacker demi keuntungan dan kepuasan nafsu pribadinya. Alasan ketidakamanan internet yaitu akses user dari kamar atau tempat terpencil dan lemahnya pengawasan dari orang lain, sehingga nafsu pribadilah yang akan menguasai si user. Kemudian kurangnya kesadaran adanya hole atau kejahatan internet oleh kebanyakan user, dan belum adanya standar keamanan manajemen jaringan internet. Selanjutnya yaitu ada arsitektur sistem informasi berbasis internet. Yang pertama ada server, yaitu komputer atau sistem yang menyediakan layanan seperti menyimpan data atau mengolah permintaan dari klien. Dan ada juga database, tempat penyimpanan data yang diakses dan dimanipulasi oleh server. Dan selanjutnya ada klien atau browse, aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan sistem melalui internet. Ada teknologi pendukung sistem informasi berbasis internet, seperti HTML yang digunakan untuk membuat struktur halaman web, kemudian ada JavaScript yang bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web tersebut. Kemudian ada CSS yaitu mengontrol tampilan dan format dari elemen HTML. Kemudian framework modern seperti React, kemudian Angular atau Vue yang mempercepat pengembangan aplikasi web yang kompleks. Keamanan informasi dalam sistem informasi berbasis internet, yaitu ada ancaman keamanan seperti peretasan, hacking, serangan malware, atau pencurian data. Selanjutnya juga ada strategi perlindungan di mana encryption data, pengelolaan hak akses menggunakan firewall, dan peningkatan kesadaran keamanan bagi pengguna. Saat kita menggunakan komputer dengan koneksi internet untuk keperluan penting yang membutuhkan privasi dan integritas tinggi, baik yang bersangkutan dengan transaksi maupun tukar-menukar data yang sifatnya private, maka harus diperhatikan beberapa syarat keamanan internet, seperti privacy atau confidentiality. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikomunikasikan dan disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak saja. Kemudian ada integrity, yaitu sistem harus memastikan bahwa informasi dikirimkan secara menyeluruh, kemudian lengkap dan dalam keadaan tidak berubah. Ada availability, yaitu sistem yang bertugas mengirimkan, menyimpan, dan memproses informasi yang dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan. Ada juga authenticity, di mana sistem harus memastikan bahwa pihak atau objek dan informasi yang berkomunikasi adalah real dan bukan palsu.
Kemudian juga ada akses kontrol, di mana sistem harus dapat melakukan kontrol akses. Ada juga non-repudiation, yaitu sistem harus memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi tidak dapat menolak menyangkal transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada juga yang namanya security attack models. Menurut William Sterling, Network and Internet Security, serangan atau attack terdiri dari interruption atau perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Kemudian ada interception, di mana pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses suatu aset atau informasi, contoh dari serangan atau penyadapan atau wiretyping. Kemudian ada modification, di mana pihak yang berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi juga dapat mengubah aset tersebut. Ada juga yang namanya fabrication, di mana pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Sebagai contoh kejahatan internet dan cara penanggulangannya, itu ada contoh adalah pemalsuan ID, di mana cracker akan berusaha menggunakan ID milik orang lain atau membuat ID palsu dalam setiap gerakannya. Untuk mendapatkan ID orang lain, cracker dapat mencuri lewat data-data yang lewat jaringan dan menganalisanya. Penanggulannya adalah dengan menggunakan server yang didukung oleh customer service dari pembuat program. Adalah suatu hal yang mutlak diperbolehkan oleh situs internet, terutama yang mempunyai tingkat kepopuleran yang tinggi, sehingga setiap kelemahan yang ditemukan dari suatu sistem bisa segera didapatkan penanggulangannya. Selain itu, diperlukan juga pertimbangan pemilihan server dari pembuat program yang lebih mengutamakan kestabilan sistem daripada kelebihan fungsi-fungsi di level aplikasi. Kestabilan sistem, autentikasi yang baik seperti autentifikasi dengan menggunakan kartu pintar atau smart card, sidik jari, dan lain-lain merupakan salah satu jalan keluar dari masalah ini. Contoh lainnya yaitu adalah pencurian file password atau data customer, di mana salah satu cara untuk mendapatkan ID milik orang lain. Tak jarang seorang cracker berusaha mencuri file password dari suatu sistem, kemudian menganalisanya. Lebih dari itu, cracker secara pribadi ataupun bersindikat berusaha mencuri data rahasia suatu perusahaan untuk dijual ke perusahaan lawan. Untuk penanggulangan pencurian file password adalah dengan melakukan pencegahan penggunaan password yang mudah ditebak, sehingga biarpun file dicuri tidak terlalu bermanfaat. Cara lainnya adalah dengan menggunakan sistem shadowing pada sistem password di sistem Unix atau untuk sistem Windows NT, Microsoft menerapkan sistem enkripsi. Untuk pengamanan data yang melewati jaringan terbuka seperti internet, tidak ada jalan lain selain penggunaan enkripsi, sehingga data yang lewat tidak bisa dimanfaatkan orang yang tidak berhak ataupun seperti cracker. Lalu bagaimana cara aman berselancar di dunia maya? Banyak penjahat di dunia maya atau internet ini, dan mereka selalu berusaha mencari kelengahan kita sewaktu sedang surfing di internet. Apalagi pada saat kita ini berbisnis di dunia internet sangat menjanjikan. Oleh karena itu, hati-hati dan sangat diutamakan jangan sampai para penyusup masuk ke dalam sistem dan mengobrak-abriknya. Berikut merupakan tips agar kita aman atau dari tangan-tangan jahil di dunia maya. Salah satunya adalah menggunakan favorites atau bookmarks. Penggunaan favorit atau bookmarks ini dimaksudkan untuk menjamin website yang dimasuki adalah benar-benar website bisnis internet yang telah diikuti, sebab banyak upaya pencurian username dan password dengan cara membuat website palsu yang sama persis dengan aslinya dengan URL yang mirip dengan aslinya. Jika dalam melakukan aktivitas menemukan kejanggalan, yaitu tampilan halaman yang berubah dan koneksi terputus, lalu muncul halaman yang meminta memasukkan username atau password. Kemudian gunakan antivirus. Jangan lupa menggunakan antivirus. Pastikan komputer sudah terinstall antivirus. Gunakan antivirus profesional seperti Norton Antivirus, McAfee Antivirus, Kaspersky Antivirus, F-Secure Antivirus, dan lain-lainnya. Penggunaan antivirus akan sangat membantu untuk mengantisipasi masuknya virus ke PC. Update antivirus juga sangat bermanfaat untuk menangani jika terdapat virus yang baru beredar. Kemudian gunakan anti-spyware atau anti-adware. Selain virus yang harus diwaspadai yaitu spyware dan adware, spyware adalah sebuah program kecil yang masuk ke komputer dengan tujuan memata-matai kegiatan internet kita. Kemudian ada juga adware yang begitu, tetapi lebih pada tujuan promosi yang akan memunculkan jendela atau pop-up di komputer kita ketika sedang browsing, biasanya berupa iklan website yang tidak baik. Selanjutnya gunakan firewall.
Gunakan firewall untuk mengoptimalkan pertahanan komputer, dan juga gunakan internet browse yang lebih baik. Hilangkan jejak. Windows dan browser biasanya akan menyimpan file-file cookies atau histori atau catatan aktivitas user ketika berinternet. Ini merupakan sumber informasi bagi para hacker untuk mengetahui kegiatan dan juga mencuri username dan password yang telah digunakan dalam berinternet. Selain itu, hacker juga biasa mengikuti sertakan file-file pencuri mereka di folder yang menyimpan cookies dan histori di komputer. Kemudian ganti password sesering mungkin. Yang paling penting adalah mengganti password yang digunakan sesering mungkin. Sebab, secanggih apapun para hacker dapat mencuri username dan password, tidak akan berguna jika password sudah berubah ketika para hacker itu berusaha masuk ke website bisnis internet yang diikuti. Kemudian juga buatlah password yang sukar ditebak. Dan jangan terkecoh oleh email palsu. Selanjutnya itu adalah implementasi sukses atau studi kasus e-commerce. Manajemen inventaris, yaitu sistem informasi integritas terintegrasi, memungkinkan pengelolaan inventaris yang efisien, memastikan ketersediaan produk dan pengiriman yang tepat waktu. Selain itu juga ada layanan pelanggan. Aplikasi web yang terhubung dengan sistem informasi memungkinkan layanan pelanggan yang responsif dan personalisasi pengalaman belanja. Tantangan dan peluang di masa depan, yaitu ada skalabilitas, mengelola pertumbuhan data yang cepat dan memastikan kinerja sistem yang optimal. Selain itu ada interoperabilitas, yaitu mengintegrasikan sistem yang berbeda untuk mencapai kolaborasi dan efisiensi yang lebih baik. Dan juga ada teknologi baru, potensi integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things atau IoT untuk inovasi yang lebih lanjut. Kesimpulannya, pada masa depan sistem informasi berbasis internet, yaitu ada transformasi digital di mana sistem informasi berbasis internet menjadi kunci dalam transformasi digital organisasi. Kemudian keunggulan kompetitif, di mana sistem ini memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat dan meningkatkan daya saing. Selain itu, juga ada masa depan yang cerah. Dengan terus berkembangnya teknologi, sistem informasi berbasis internet akan semakin penting bagi organisasi di masa depan. Saat ini, teknologi telah berkembang dengan sedemikian pesat, melewati berbagai penelitian dan percobaan, sampai pada masa di mana penyebaran informasi telah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, dan melewati jarak ribuan kilometer, proses komunikasi menjadi jauh lebih mudah dan model komunikasi pun berkembang pesat. Perkembangan ini selain membawa dampak baik, namun ternyata juga membawa ancaman lain. Begitupun proses komunikasi melalui internet. Tanpa disadari juga membawa ancaman lain. Banyak serangan yang berbasiskan internet terjadi setiap tahunnya, dan penyerangan yang terjadi pun banyak yang tidak disadari oleh korban. Namun, ancaman tersebut bukan berarti ada tanpa pencegah. Berbagai metode keamanan terus dikembangkan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh serangan berbasiskan dengan internet. Berbagai metode pencegahan pun bermunculan, dari yang paling sederhana dengan mewaspadai konten-konten internet tertentu, hingga paling rumit yang melibatkan enkripsi tingkat tinggi yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk dipecahkan. Sesuatu hal itu bagaikan tergantung bagaimana pengguna itu memanfaatkannya. Kita ambil contoh seperti pisau. Ketika pisau kita gunakan untuk memasak bahan-bahan di dapur, maka itu akan sangat bermanfaat. Namun, ketika pisau itu kita gunakan untuk melukai orang lain atau melukai diri sendiri, maka itu adalah suatu hal yang sangat keji dan sangat tidak baik. Dan begitu juga pun dengan internet. Internet dapat digunakan dengan cara yang baik dan akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun banyak orang dan orang lain. Namun, internet juga dapat dimanfaatkan dengan hal buruk ketika dikendalikan oleh orang-orang yang buruk. Mereka memanfaatkan internet atau memanfaatkan sesuatu demi kepentingan pribadi dan merugikan banyak pihak. Makanya, teman-teman, gunakanlah internet atau ini dengan cara yang baik. Karena kenapa? Karena agar kita tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Untuk apa kita untuk merugikan diri orang lain dan diri sendiri? Karena akan itu sangat perbuatan yang sangat-sangat tidak baik. Makanya, di zaman era globalisasi yang sudah canggih, kita dapat memanfaatkan internet dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin, dan dengan sekreativitas mungkin. Mungkin cukup sekian yang materi dapat saya paparkan.
Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.